Segala berkat untuk menghibur kita. Oh, betapa besar kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan bagi mereka yang takut akan Engkau, yang Engkau telah tempa bagi mereka yang percaya kepadamu di hadapan anak-anak manusia. Mazmur 31 ayat 19, terjemahan King James Version. Tuhan menyebarkan berkat di sepanjang jalan kita untuk menerangi perjalanan kita dan memimpin hati kita untuk mencintai dan memujinya. Dan Tuhan ingin kita untuk menimba air dari sumur keselamatan agar hati kita dapat disegarkan. Kita dapat menyanyikan lagu-lagu dari Sion. Kita dapat menghibur hati kita sendiri dan kita dapat menghibur hati orang lain. Harapan dapat diperkuat. Kegelapan berubah menjadi terang. Tuhan tidak meninggalkan kita di dunia yang gelap. Sebagai musafir dan orang asing yang sedang mencari negara yang lebih baik, yaitu surgawi. Tanpa memberikan kita janji-janji yang berharga untuk meringankan setiap beban. Tepi-tepi jalan kita penuh dengan bunga-bunga janjinya yang adil. Mereka mekar di sekitarnya, memancarkan kaya akan aroma. Berapa banyak berkat yang kita buang karena kita menganggap sedikit dan mengabaikan berkat yang kita terima setiap hari karena merindukan sesuatu yang kita tidak punya. Belas kasihannya yang biasa tertabur tebal di setiap jalan kita telah dilupakan dan kurang dihargai. Kita dapat belajar segala hal tentang kerendahan hati Tuhan di alam. Bunga yang berada di tempat gelap dan di tempat-tempat yang rendah merespon semua sinar cahaya yang bisa dia jangkau dan mulai bertunas. Burung di sangkar bernyanyi di sangkar yang mengurungnya dalam ruang petak yang tak memiliki matahari, seolah-olah seperti dalam hunian yang agung dan cerah. Tuhan tahu apakah kita akan membuat penggunaan yang bijaksana dan hemat dari segala berkat-Nya. Dia tidak akan pernah memberi itu semua kepada kita untuk menyalahgunakannya. Tuhan mengasihi hati yang bersyukur, yang percaya secara tersirat dalam segala firman janjinya, mengumpulkan kenyamanan dan harapan dan tempat bagi mereka. Dan Dia akan mengungkapkan kepada kita kedalaman kasih-Nya yang masih jauh lebih besar lagi. Jika kita memuji nama Tuhan yang kudus, sebagaimana seharusnya, api kasih akan menyala di hati banyak orang. Pujian Tuhan harus terus berada dalam hati kita dan di bibir kita. Ini adalah cara terbaik untuk melawan godaan, untuk memuaskan diri dalam percakapan yang tidak penting dan sembrono. Tuhan ingin kita melihat ke atas dan bersyukur kepadanya bahwa ada surga. Mari meraihnya dengan iman yang hidup akan janji-janji Tuhan yang melimpah dan bersyukur dari pagi hingga malam. Roh Nubuat, panggilan tertinggi kita, halaman 10. Saudara-saudaraku, alam adalah buku kedua yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mengenal karakternya. Karakter Tuhan sangat jelas dan sangat nyata saat kita melihat alam. Apa contohnya? Perhatikanlah setiap pohon yang ada di rumah kita. Baik itu pohon mangga, pohon rambutan, apapun itu. Apakah pernah pohon itu memakan buahnya sendiri? Tidak, pemirsa. Pohon itu menghasilkan buah yang melimpah kepada orang lain. Dan tidak peduli apakah itu orang jahat atau orang baik. Dia tetap memberikan manis yang sama, buah yang besar dan lezat yang sama kepada mereka. Lihatlah matahari, memberikan cahaya dan sinarnya yang hangat kepada semua orang. Tidak peduli mau orang itu jahat atau orang itu baik. Orang yang menolak Yesus Kristus atau yang tidak menolak Yesus Kristus. Semua Dia berikan cahaya yang sama. Karena matahari dan pohon-pohon dan semua alam yang ada di sekitar kita, yang ada di langit maupun di bumi, mereka mencerminkan karakter Tuhan. Walaupun sekarang manusia jatuh ke dalam dosa, kita bisa melihat singa memakan domba. Itu semua karena akibat dosa. Tapi kalau kita baca di firman Tuhan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa,
singa dan domba, mereka makan rumput. Karena dosa, singa dan domba akhirnya saling membunuh. Singa membunuh domba dan apa? Kita bisa melihat kematian karena akibat dosa. Tapi walaupun itu terjadi, tabiat Tuhan seperti pohon tadi memberikan kasih-Nya yang sama kepada semua orang. Tanpa pandang bulu, tetap ada sampai saat ini. Saudara-saudaraku, alam sangat-sangat membantu kita untuk membentuk karakter Yesus. Kalau kita tinggal di kota, pemirsa tanah air, pelajarilah kehidupan Lot. Awalnya dia dan Abraham, Lot dan Abraham, para pekerjanya berantem. Apa yang terjadi? Abraham memberikan pilihan, mau tinggal di mana? Di daerah yang dekat lembah itu, yaitu Sodom, atau tempat lain. Istri Lot dan Lot melihat hal yang menguntungkan, yaitu di Sodom. Yaitu kota yang penuh dengan, di zaman dulu mungkin penuh dengan hal-hal yang sangat indah, yaitu keplesiran, kenikmatan duniawi. Bahkan hal-hal yang dibutuhkan ada di dalam kota tersebut. Dia memilih daerah yang menguntungkan. Itulah Lot. Awalnya tinggal di pinggir Sodom, tapi lama-kelamaan tinggal di tengah-tengah Sodom. Dan apa yang terjadi, pemirsa tanah air? Saat malaikat datang untuk membawa dia keluar, karena Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Tapi karena begitu kuatnya hati Lot terhadap harta duniawi yang dia sudah peroleh selama ini. Karena Lot menjadi orang kaya di situ. Hartanya memikat hatinya sehingga dia meragukan amaran Tuhan. Sehingga menjadi inspirasi bagi istrinya melihat Lot meragukan Tuhan. Sehingga istrinya pun meragukan Tuhan karena suaminya meragukan Tuhan. Apa yang terjadi? Saat malaikat memaksa Lot untuk keluar, karena kota itu akan dibinasakan. Karena Lot adalah hamba Tuhan. Istrinya memaling ke belakang. Hatinya di Sodom, tapi badannya di luar Sodom. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Menjadi tanda bahwa orang-orang yang mencintai dunia akan binasa seperti istri Lot. Istri Lot tidak salah, pemirsa tanah air. Karena awal hidupnya, dia melihat suaminya karena ragu, terpengaruh, sehingga dia meragukan Tuhan. Istri Lot meragukan Tuhan karena Lot ragu kepada Tuhan. Bagi kita para suami, laki-laki yang diciptakan Tuhan, kita mempunyai suatu peran menjadi pemimpin, menjadi kepala dalam keluarga. Kalau kehidupan kita tidak bergantung kepada Yesus Kristus, tapi kepada dunia, maka kita pun akan memberikan pengaruh duniawi kepada keluarga kita. Keluarga kita tidak akan mendekat kepada Tuhan, tapi melekat kepada dunia. Karena kita pun sudah melekat kepada dunia. Tapi kalau kita mendekatkan hati kita kepada Yesus, mau dikendalikan oleh Yesus Kristus sepenuhnya melalui Roh Kudus-Nya, apa yang terjadi, pemirsa? Kita akan menjadi inspirasi bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi gereja, bagi siapapun di Indonesia ini. Mereka akan melihat karakter Yesus yang tidak sama dengan dunia, sehingga mereka bisa melihat pengharapan bahwa Yesus akan segera datang. Orang tidak akan percaya Yesus segera akan datang kedua kali ke dunia ini kalau kita sebagai umat-umatnya tidak hidup layaknya orang yang menunggu kedatangan Tuhan, tapi sama dengan dunia. Belajarlah kepada alam. Belajarlah kepada segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di sekitar kita. Jalan kepada surga begitu sempit. Orang-orang yang berdosa, bahkan Yesus menubuatkan Lukas 13 ayat 24. Jalan itu begitu sempit, banyak orang yang berusaha masuk ke dalamnya, tapi tidak dapat. Kenapa, pemirsa tanah air? Karena hanya ingin, tapi tidak berjuang. Berjuang sepenuh hati, sepenuh tenaga, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran. Segala harta yang dia punya, dia tidak gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Seperti istri Lot. Hatinya di kota Sodom yang binasa, badannya di luar. Anak-anak kita, bahkan diri kita, di dalam perkumpulan kebaktian kerohanian, gereja. Tapi hati kita di duniawi. Kalau kita terus memelihara hal-hal seperti itu, saudaraku, nubuatan pasti akan tergenapi. Kita akan sama seperti istri Lot, binasa. Karena kita lebih memilih dosa daripada kehidupan kekal. Ada contoh, pemirsa tanah air, seperti skateboard. Banyak sekali orang tidak tertarik dengan skateboard. Kenapa? Kikir otak, patah tulang, patah tangan, bahkan mati. Karena hal-hal tersebut berbahaya. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang pribadi bernama Rodney Mullen. Dari kecil dia korbankan waktunya,
tenaganya, pikirannya, cita-citanya, masa depannya, demi kecintaan dia kepada satu hal tersebut, yaitu skateboard. Dia melatihnya hari demi hari. Dia tidak peduli dengan penilaian orang. Karena pada dasarnya dia hanya mencintai skateboard tersebut. Walaupun orang tuanya melarangnya, tapi dia punya ketetapan hati untuk mencintai skateboard tersebut. Melatihnya. Walaupun risiko tangannya patah, giginya patah. Pernah kecelakaan, bahkan operasi, patah tulang. Tapi hatinya tidak pernah berubah. Seperti Daniel memiliki ketetapan hati, walaupun dia dipanggil Belzazar, tapi hatinya tetap untuk Tuhan. Walaupun namanya nama Babylon, tapi hatinya untuk Tuhan. Apa yang terjadi dengan Roni Mulan ini, pemirsa tanah air? Dia menghasilkan trik-trik yang luar biasa. Yang di luar kepala kita, di luar penilaian kita. Mustahil bagi orang biasa melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi inspirasi. Apa yang dilakukan sangat ekstrim. Sangat begitu jauh di luar pemikiran manusia. Tapi dia menghasilkan suatu trik-trik dan banyak trik yang dihasilkan. Yang dilakukan tidak bisa oleh orang biasa melakukannya untuk sehari dua hari. Harus berulang-ulang bahkan bertahun-tahun baru bisa menguasainya. Tapi dia sudah membuat suatu catatan sejarah. Merubah, merevolusi dunia skateboard yang mengerikan menjadi suatu apa? Suatu olahraga skateboard yang menarik semua orang untuk mencintai skateboard. Karena kenapa? Mereka melihat contoh yang ekstrim. Contoh hidup. Di mana dia bisa merubah situasi. Orang menilai skateboard itu hal yang mengerikan. Yang tidak layak untuk diperjuangkan. Tapi karena dia menghidupkannya, dia mencintainya, memberikan suatu trik-trik yang luar biasa. Semua orang tertarik kepada skateboard itu dan mereka mau melatihnya karena mereka memiliki inspirasi. Pemirsa di tanah air, kita yang mengaku umat Tuhan. Banyak reformasi diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan kebenaran kita, jalan yang sempit itu, orang tidak akan tertarik dan mereka akan menolaknya karena kita memakai kebenaran kita. Apa maksudnya, pemirsa tanah air? Kalau kita vegetarian, kalau kita country living, kalau kita melakukan dress reform, apapun reformasi itu, tapi tidak berdasarkan pikiran dan hati Yesus, tidak berdasarkan pengorbanan untuk orang lain, kerendahan hati, tapi memikirkan diri dan upah, tidak ada beda dengan dunia, maka semua orang akan menolak Injil itu. Biarlah saat ini, saudara-saudaraku, undangan bagi kita semua saat ini juga. Serahkan hati dan pikiran kita. Serahkan segenap kehidupan kita kepada Yesus. Rela dikendalikan Roh Kudus mulai saat ini. Karena kenapa? Dengan demikianlah, hari demi hari kita dibentuk dengan kuasanya. Karakter kita sama dengan Dia. Pikiran dan perasaan Yesus akan menjadi pikiran dan perasaan kita. Mata Yesus kepada orang lain dan rela mati untuk orang lain akan menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga kita melihat siapapun di sekitar kita, kita rela mau berkorban untuk mereka. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi, uang, apapun yang Tuhan percayakan sekarang, kita gunakan untuk kesejahteraan rohani orang lain. Sehingga mereka datang kepada Yesus dan tertarik kepada jalan yang sempit menuju surga itu. Sehingga mereka jatuh cinta karena mereka melihat contoh hidup Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mereka merasakan buah Kristen yang sejati, manis, dan menyegarkan jiwa. Lewat karakter Yesus hidup dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jadilah inspirasi bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan sekarang, lakukanlah untuk Tuhan. Sehingga memuliakan Dia. Sehingga siapapun orang yang melihat kehidupan kita, mereka melihat Yesus dalam kehidupan kita, mereka tertarik datang kepada Tuhan. Sehingga waktu mereka melihat jalan yang sempit menuju surga itu begitu sukar, mereka tidak peduli lagi risikonya. Karena mereka melihat anak-anak Tuhan menjadi inspirasi bagi mereka, bagi dunia. Sehingga dunia punya pengharapan. Tidak peduli mau sesempit apapun itu jalan, tapi karena ada anak-anak Tuhan yang mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri, mereka akan tetap maju menuju surga dengan jalan yang sempit itu. Karena mereka sudah termotivasi oleh perkataan kita, wajah kita, pakaian kita, terutama tingkah laku kita yang sederhana, rendah hati, dan mencintai orang lain, dan mengasihi orang lain, dan mengutamakan orang lain lebih utama daripada diri kita. Yesus Kristus yang dimuliakan. Hanya dengan demikian, karakter keegoisan kita akan luntur hari demi hari. Sehingga karakter tabiat, cacat celah dosa kita, sifat alamiah itu akan hilang. Karena kita mau dikendalikan Kristus. Kita tidak bisa menghilangkan sifat dosa alamiah kita dengan kekuatan kita. Keselamatan cuma-cuma diberikan Tuhan.
tapi tabiat dosa ini masih ada, itu akan sia-sia. Tapi mari terima undangan Yesus, undangan berkorban bagi Dia, untuk menjadi inspirasi bagi orang lain, hidup bagi orang lain. Dengan demikianlah kita bisa menang atas dosa kita. Belajarlah mau dikendalikan Yesus Kristus sepenuhnya, tidak setengah-setengah lagi, untuk mengalahkan dosa. Jika tidak, kelak dosa itu yang akan membunuh kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya, panggilan tertinggi kita.